إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه كافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد لك الشكر كما ينبغي لجلال يديك الكريم العظيم وسلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تيسع بها علينا الرزاق تحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها ولوالدينا لأولادنا وشيخنا ولكنا في الدين لأصحابنا أحبابنا لمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم احفظ مقام محمد الذي يقيت في الأولون والآخرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يذكرك ولا ينساك حتى لا يكون للشيطان علينا سبيل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Berhubung kita menghadapi hari yang amat monumental ya, amat bersejarah, hari Minggu bertepatan dengan Asyura. Ya, di khusus malam ini Fathur Rabbani diistirahatkan dulu. Kita sedikit mengenang sejarah betapa istimewanya hari Asyura ini. Sayyidina Abu Hurairah pernah beliau berkata begini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Inna Allah azza wa jalla iftarada ala bani Israel sawma yawmin fis sanah wa huwa yawmu Asyura.
Kata Nabi, saya tuh pernah Nabi bersabda begini, pernah dengar. Allah mewajibkan orang-orang Israel itu Bani Israel, diwajibin selama setahun puasa 1 hari doang. Kalau kita kan umat Rasulullah sebulan dalam setahun. Orang Israel cuma sehari diwajibin puasanya selama setahun. Ibtarodo ala Bani Israel sauma yaumin, hanya 1 hari bisa nanti dalam setahun. Kapan itu? Wahuwa yaumu Asyura, hari Asyura, hari tanggal 10 Muharram. Muharram ini bulan spesial. Wa huwal yaumul ashir minal Muharram. Asyura itu hari ke-10 bulan Muharram. Lalu kata Nabi, fasumuhu wa wasi'uhu ala yalikum bihi. Makanya kalian puasalah di hari Asyura itu, dan loyar-loyarlah sama keluargamu di hari Asyura itu. Biasanya pelit-pelit ya, hari Asyura mah khususon harus tausid, harus dermawan. Khusus hari Asyura itu ada fadilah-fadilah yang spesial. Puasalah di hari Asyura dan banyak berbagi kepada keluargamu. Kenapa? Fa innahu man wasa'ala yalihi wa alihi min malihi wa sa'allahu alaysa irsanati. Sebab orang yang loyar ke keluarganya, ngasih ini ngasih itu, beli ini itu, beli biasanya makan sama garam doang, ini garamnya dikasih telur gitu. Biasanya makan sama telur doang, ini ibunya telur gitu. Khusus hari Asyura. Orang yang loyal sama keluarganya di hari Asyura itu, nanti kata Nabi, sepanjang tahun Allah lancarin rezekinya. Tuh Nabi yang bilang ini. Fasumuhu, puasalah, puasa. Puasa. Bahkan dalam hadis lain beliau menjelaskan, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ila akhirih. Jadi ada momen-momen pintu rahmat Allah itu dibuka dahsyat dibanding hari-hari biasa. Dibuka spesial, enggak kayak hari-hari biasa. Tiap tahun dari tahun-tahun kalian itu ada nafahat. Apa itu nafahat? Nafahatihim wa barakatihim fid din wa din. Nafahat itu apa? Nafahat itu semacam pintu-pintu gelombang yang kalian bisa cepat nyampe ke Allah. Maka kamu harus siap siaga di jalur gelombang itu. Nah ini di Muharram ini Nabi pun menjelaskan, fa innahul yaumul ladzi taballahu fi ala Adam fa asbaha safiyya. Nabi Adam aja tobat dari pelanggaran Allah itu, diterima tobatnya itu pada hari Asyura. Secara syariat beliau ada pelanggaran, penyimpangan aturan Allah di surga, lalu diturunkan ke bumi.
lalu tobat sekian lama dengan baca Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, sekian lama nggak berani menengadahkan kepalanya, malu sama Allah, diterima tobatnya itu 10 Asyura, 10 Asyura, 10 Muharram gitu. Warofa fi Idris makanan aliyah, juga di 10 Muharram itu Allah mengangkat Nabi Idris alaihissalam, diangkat ke langit keempat. Pengen ngelihat sorga, pengen ngelihat ke neraka, begitu ngelihat ke neraka ketakutan banget Nabi Idris. Pengen lihat sorga, begitu lihat sorga ya harus mati dulu. Ngelihat sorga, ngelihat neraka harus mati dulu. Akhirnya cabut nyawa tuh. Masuklah karena lihat neraka, menakutkan sekali. Tersanggup. Begitu ngelihat sorga, begitu mau keluar sorga, sendalnya ketinggalan. Kalau malakal maut bilang, maaf sendal saya ketinggalan di bawah pohon rindang. Kan ada tajri min tahtihal anhar, ada air-air yang mengalir begitu indah, ada pohon-pohon rindang. Sendal saya ketinggalan di bawah pohon rindang. Yaudah ambil. Begitu diambil nggak mau keluar lagi, curang. Akhirnya sampai sekarang di surga. Tapi Idris itu diantara kisahnya gitu. Nggak mau keluar lagi. Makanan aliyah, tempat yang mulia. Lalu peristiwa akhraja Nuhan minas safinah, Nabi Nuh alaihissalam Allah selamatkan dari tsunami juga 10 Asyura. Wa naja Ibrahim minan nar, juga Allah selamatkan Ibrahim dari api Namrud 10 Asyura, 10 Muharram. Asyura itu tanggal 10. Fa'asbaha wa anzalallahu fi Taurat ala Musa, Allah turunkan Taurat kepada Nabi Musa. Saya kalau ingat Nabi Ibrahim itu suka ingat kisahnya itu. Masya Allah, makanya Nabi Ibrahim itu disebutnya Abu Tauhid. Saat melayang-layang itu, saat melayang-layang Nabi Ibrahim itu, api yang menggunung itu dinyalainnya berapa hari itu? 9 hari apa 40 hari 40 malam ya? Apa rekam? 40 hari ya? 40 hari 40 malam dinyalainnya. Apinya menggunung. Saking panasnya, begitu udah waktunya eksekusi Ibrahim, bakar Ibrahim, lempar. Wah, prajuritnya bingung. Piye carane ngelempar iki? Kita ora iso marki geni, panas tenan. Panas apa? Panas ya. Saat itu diantara prajurit Ibrahim ada orang Tegal. Jadi dia dulu jadi TKI, lalu sengsara, akhirnya bergabung sama Namrud gitu. Piye carane iki? Kita bingung cara lemparin Ibrahim nang geni. Akhirnya ada inspirasi bikin ketapel. Ketapel biasanya buat batu, ini buat Ibrahim, berarti ketapel raksasa. Siji, loro, telu. Ibrahim melayang-layang, dalam hitungan detik datang Khazinul Miyah, Menteri Pengairan. Ibrahim, apakah kau butuh bantuanku? Kalau kau butuh, aku datangkan hujan lebat, aku datangkan tsunami, mampu aku biar api Namrud mati sekaligus. Terima kasih wahai Khazinul Miyah atas bantuan, aku tidak butuh. Datang lagi Khazinur Reh, Menteri urusan oksigen udara. Hei Ibrahim, apakah butuh pertolonganku? Kalau butuh, aku datangkan angin tornado, angin bohorok, angin andai, puting beliung dan puting-puting lainnya. Waduh, ahli angin atau yang
paling bahaya puting-puting lainnya itu. Terima kasih wahai Khazinuri, aku tidak butuh pertolonganmu. Terima kasih. Datanglah komandannya malaikat. Siapa? Jibril alaihissalam. Apa kata Jibril? Hal lakali hajatun, Ibrahim, apakah kau butuh bantuanku? Apa jawab beliau? Amma ilaika fala wa amma ilallah fabala. Bantuanmu aku tidak perlu wahai Jibril, aku hanya butuh pertolongan Allah. Ya udah, minta sana sama Allah. Kenapa Ibrahim jawab begitu? Ibrahim yakin sesakti, jangan ke manusia, malaikat sesakti sehebat apapun tanpa izin Allah nggak bisa. Tanpa SK Allah nggak bisa ngapa-ngapain. Tanpa muharik musakin Allah ngegerakin nggak bisa ngapa-ngapain. Yakin Allah, makanya disebutnya Abu Tauhid. Sehebat sesakti apapun bahkan malaikat, la haula wala quwata illa billah. Ya udah tuh sana, minta sama Allah langsung. Enggak, aku enggak mau minta sama Allah. Ilmuhu bihali yugnini an suali. Aduh, ini sidqut tawakkul. Allah Maha tahu saya seperti ini. Ngapain saya minta ke Allah? Allah sudah tahu. Makanya ada ahli-ahli marifat udah nggak mau ngedoa, malu. Iya. Doa itu ada doa TK, ada doa SLA, ada doa sarjana, ada doa pasca sarjana. Nah, pasca sarjana mah udah nggak mau ngedoa, udah nggak mau. Allah nggak nyaho. Ya Allah, engkau sudah tahu kan? Ya udah. Ada sarjana, ya Allah saya ngedoa ya sebetulnya ya Nabi Ibrahim kan bilang begitu. Nabi Ibrahim dalam ayat apa tuh? Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Ada tafsirnya minal hajat. Wahai Tuhanku, Engkau Maha tahu apapun yang ku sembunyikan dan apapun yang ku tampakkan. Engkau Maha tahu. Jangankan udah ngucap, mau ngucap apa, mau mohon apa, Engkau sudah tahu. Jangankan udah merencana mau berencana di hati, sebelum berencana Engkau sudah tahu. Nih, kita besok atau minggu depan bakal ngedoa apa, Allah sudah tahu dari sekarang. 10 tahun ke depan bakal ngedoa apa, Allah sudah tahu dari sekarang. Bahkan bukan hanya dari sekarang, sebelum kita diciptakan Allah sudah tahu fase-fase doa kita seperti apa, fase kebutuhan sudah tahu. Bahkan sebelum menciptakan apapun, la maujuda illallah, yang qadim, Allah sudah tahu bakal menciptakan manusia berapa triliun dari Adam sampai terakhir, dan bakal pengen apa aja Allah sudah tahu. Jadi kalau kita ngedoa tujuannya ngasih tahu Allah, ya Allah, ini anak mau kuliah, butuh dana, terus itu debt collector benar-benar dulu ya Allah, motor mobil rumah nih 15 tahun lagi ya Allah. Kata Allah, emang itu nyaho. Emang gua kagak tahu. Kalau kita ngedoa tujuannya ngasih tahu Allah tentang kebutuhan kita, musyrik. Dalam tauhid mah musyrik bisifat. Musyrik itu apa? Menyekutukan, menduakan, menyamakan Tuhan dengan makhluk. Kita butuh sesuatu ke orang, kalau enggak ngomong, tahu enggak dia? Enggak tahu. Nah, kita menganggap Allah kayak gitu, kalau enggak ngomong Allah enggak tahu. Jadi kita ngasih tahu, ikhbar, ngasih tahu. Musyrik itu. Musik, hati-hati itu. Musik bisifat namanya. Ada musik bidat atau musik bisifat bil afal. Kalau musik bidat, nah akan bersih dengan ngaji kitab makulat. YouTube saya baru saya share ke grup Riau, ke grup Kiai teman di Jawa seluruh Indonesia, ke grup mana lagi tuh? Karena itu pesan dari guru, suruh disebarin, baru dikabul tahun-tahun ini oleh Allah. Dulunya suruh nulis, karena saya nggak ada tipe penulis, nggak bisa. Nah, inilah udah waktunya Allah mengabulkan harapan guru. Mudah-mudahan jadi amal jariah buat beliau khususnya, dan buat orang-orang yang Allah pilih jadi jalan, dan bisa ikhlas. Sekarang sedang diolah, mau dibikin
reels video yang 3 menit itu. Jadi kalau 12 episode dibagi 3, per episodenya 1 jam, kira-kira 200 episode lah kurang lebih. Mau disebarin ke berbagai medsos karena itu ilmu langka kata guru, makulat. Jangankan di umum, di pesantren aja udah jarang banget yang ngaji itu. Alhamdulillah itu tersebarnya pasti karomah dari guru, harapan guru. Saya mah hanya jadi jalan aja, terciprati oleh karomahnya guru dan pengarang kitab. Ada musik bidat, ada musik bersifat. Makanya orang yang sholatnya bener itu kan wiridnya habis sholat apa? La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in. Wah, orang kalau sholatnya udah benar, udah nggak ada syirik-syirik, bidat. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wahdah, esa, la syarik, esa, bidat, sifat bil apal, esa, zatnya, sifatnya, perbuatan. La syarika lahu, tidak ada penyekutu, zatnya, sifatnya, perbuatannya. Lahul mulku, dia pemilik segala kekuasaan. Walau hamdu, dia pemilik seluruh puji. Puji qadim al qadim, qadim al hadis, hadis al qadim, qadim al hadis, seluruhnya milik Allah. Yuhyi wa yumiitu, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengangkat, yang menurunkan, yang ngasih, yang ngambil, yang memperluas, yang mempersempit, yang menghidupkan, terus semua. La maujuda illallah. La illallah. Itu orang yang toab juga begitu. Toab begitu pakai ihram baca labbaik Allahumma labbaik, sunnah labbaik la syarika laka, labbaik la syarika laka. Kalau ini, kalau la syarika laka berarti mukhatab yang prosona kedua, tidak ada penyekutu bagi engkau ya Allah. Kalau habis salat la syarika lahu, nah, tidak ada penyekutu bagi Allah. Ada persona ketiga, domir goib namanya. Itu toab itu lebih dekat lagi, langsung engkau, tidak ada penyekutu bagimu ya Allah. Kalau habis sholat la syarika lahu, tidak ada penyekutu bagi Allah. Tuh yang ketiga, bagi Allah disebut nama Allahnya. Tapi di sana la syarika laka, bagi engkau. Soalnya dekat banget tuh. Sedang ihram. La syarika laka. Tuh, labbaik la syarika laka. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Tuh sama. Innal hamda, sungguh seluruh puji, wan ni'mata, seluruh nikmat, wal mulk, seluruh kekuasaan, laka, juga milik engkau. Ini sama. Orang kalau sholatnya udah benar, maka tauhidnya makin hebat, makin bersih. Orang kalau haji umrohnya benar, maka tauhidnya makin, syirik-syirik itu bersih semua, hilang semua. Syirik bidat, sifat bil apal. Kenapa orang sholatnya udah rajin, ngebohong masih lancar, maksiat masih lancar, nipu masih lancar, sholatnya belum benar? Kenapa pulang haji sama sebelum haji masih sama, sholat hajinya belum benar? Tuh 70.000 doang, yang mabrur 70.000 doang. Kalau haji 5 juta, maka yang selain 70.000 itu mardud semua. Pantas pulang haji tetap korupsi, pulang haji tetap maksiat, pulang haji tetap cinta dunia, pulang haji tetap menganggap apa itu, the best important is fulus. Haji mabrur mah the best important, ya Allah, the most important is Allah, gitu. Nggak ada penting. Nih orang kafir nganggap penting nggak duit? Penting ya. Oh, pencopet kenapa dia nyuri? Nganggap penting duit. Lah kita udah ngerti agama nganggap penting duit, apa bedanya? Apa beda sama orang kafir, orang fasik? Masya Allah. Kata Nabi, apa tuh kata Nabi? Kata Nabi,
Nah, kata Imam Ghazali ya, la taprah bi ilmin yastariku ma la taprah bi ilmin yastariku ma'akal fusak wal kufar. Jangan bangga dengan sebuah pengetahuan yang orang fasik, orang kafir juga tahu, punya. Dia tahu bahwa duit itu penting, jabatan itu penting, relasi itu penting, koneksi itu penting. Lalu kita menganggap kayak gitu juga. Atau apa bedanya sama orang kafir sama orang fasik? Kiai nganggap duit penting, nganggap dunia penting. Atau bedanya dengan non kiai? Apa bedanya dengan kafir? Apa bedanya dengan orang fasik yang bodoh-bodoh, yang tukang berdosa? Nanti kamu akan tahu. Begitu kamu mati, ternyata nggak ada yang penting kecuali hanya Allah. Jadi pintar semua nanti orang kalau udah intibah. Ketika sudah bangun sadar di kuburan baru, ternyata nggak ada yang penting kecuali hanya Allah. Gitu. Ini ilmu hakikat ini, bukan waduh, ini jangan pulang ngaji besok bilang duit nggak penting. Mana dulu bos ini duit kehola. Ini buat hati, ini buat hati ya. Buat hati. Makanya jangan ngantuk ngajinya. Begitu kata Imam Ghazali. La taprah bil min yastariku ma'akal fusak wal kufar. Jangan kau bangga dengan pengetahuan yang itu dimiliki juga orang fasik dan orang kafir. Harus beda kita sama orang kafir. Apalagi ngaji Batur Rubani udah bertahun-tahun ngaji tauhid. Istighfarin, belajar istighfar. Astagfirullah. Kenapa? Atau saya nggak ada bedanya dengan orang fasik, pendosa sama orang kafir. Padahal mau dianggap penting mau tidak, kalau ada jatah kita mah bakal datang, benar nggak? Yakin itu, yakin. Nggak akan ketuker, nggak akan meleset. Ikhtiar kita mah ibadah, kerjanya ibadah, taninya ibadah, dagangnya ibadah. Ayo orang fasik, orang kafir, bukan ibadah, emang ambisi gitu loh. Jadi antara hasil dan tindak, antara untung dan rugi sama-sama bagus gitu. Santai hatinya itu, niatnya lurus, ikhtiarnya benar, udah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Akan stres kalau kita ngatur-ngatur Allah. Nabi Ibrahim, ilmu bihal yugnin an suali. Maha taunya Allah keadaan saya, kondisi saya, cukup bagi saya untuk tidak mau minta. Allah sudah tahu, udah cukup, saya nggak perlu minta. Bahkan saya seperti ini pun biiznihi, gitulah kalau mau dijabarkan mah. Saya terjadi begini pun biiznillah, biqudratillah, biiradatillah. Mas aing kudu minta ke Allah. Gitu. Jadi udah super pasrah, namanya sirkot tawakul. Udah pasrah total, full ke Allah, terserah Allah. Apa yang terjadi ketika backing makhluk, bahkan sampai malaikat, sehebat malaikat ditangkis oleh Nabi Ibrahim karena kebayang la haula wala quwwata illa billah, baru tuh lulus ujiannya. Udah nggak bersandar kepada satu jenis makhluk pun, bahkan malaikat pun yakin tidak berdaya tanpa Allah, lulus. Baru Allah, ya narukuni bardaw wassalamun ala Ibrahim, api dingin, wassalamun ala Ibrahim, dan selamat bagi Ibrahim. Brus, begitu jatuh ke kobaran api yang menggunung, masya Allah, bersiul. Lagu mana kan? Gomblo. Aduh, udah disiapin kasur inoak dari surga, udah disiapin air kelapa, kopi luwak. Aduh, masya Allah. Itu karena kata penafsir, ahli tafsir, seandainya Allah nggak, apa hikmahnya
Kalau Quran kan adabnya nggak boleh illatul hukmi. Apa alasannya? Apa sebabnya? Bukan, nggak boleh. Hikmatul hukmi namanya. Apa hikmahnya? Allah ngasih kata-kata wasalaman. Nggak cukup bardan aja. Ya narukuni bardan. Hei api dingin. Kalau hanya segitu, itu api bisa bikin Ibrahim beku, saking dinginnya. Jadi es Ibrahim. Lalu dikasihlah oleh Allah wasalaman, dingin tapi selamat gitu loh, nggak beku. Masya Allah, nyaman di dalam api itu. Udah sidq. Makanya doa Imam Syafi'i, warzuqna sidqat tawakkul. Berikan aku ya Allah ketawakalan yang full bersandar bergantung hanya padamu. Tidak bersandar kepada tabungan, tidak bersandar kepada suami, kepada istri, kepada orang tua, kepada perusahaan, kepada ikhtiar, kepada akal, kepada diri, kepada ilmu. La maujuda illallah, hanya bersandar kepadamu. Udah puncak. Warzuqna sidqat tawakkul 'alaik wa husna dzanni bik wa amnun 'alaina bi kulli ma yuqarribuna 'alaik maqrunan bi'afid dar. Wah, itu doa Imam Syafi'i dahsyat. Allahumma amnun 'alaina bi safa'il ma'rifah wa hab lana tusihal mu'amalah fi ma bainana wa bainaka al-sunnah warzuqna sidqat tawakkul. Guru yang ngasih doa itu. Guru ngasihnya ke emak saya, ke ibu. Begitu saya sedang ke kamar di rumah guru zon di Gandaria, ada tulisan guru, mak iya nang nulis ke hajinya. Baca. Dulu nggak ngerti itu, dibaca aja saya. Lama-lama, oh ini maksudnya, mas Allahumma nun alaina bisawa'il ma'rifah. Ya Allah, anugerahi kami kemarifat yang benar-benar bening, tidak ada bid'ah fi usulul iqadiyah. Tidak ada sesat-sesat sedikit pun, musyrik-musyrik yang tersembunyi sekalipun. Wa hablana tasihal muamalah fi ma bainana wa bainaka ala sunnah. Bimbing aku untuk bisa interaksi antara aku dengan engkau vertikal, antara aku sesama manusia dengan orang lain horizontal, semuanya sesuai dengan tuntunan Nabi. Allah, cara hubunganku dengan kau tuntunan Nabi, cara hubunganku dengan sama arahan Nabi, bimbing aku bisa begitu ya Allah. Hubungan dengan engkau baik, hubungan dengan sama baik sesuai dengan contoh Nabi. Warzuqna sidqat tawakkul 'alaik. Anugerahi aku ya hati yang hanya bersandar padamu, tidak bersandar. Tenang, tabungan banyak, tenang, aset banyak, musyrik. Allah bisa habisin tabungannya, Allah bisa habisin asetnya lewat jalan dan apapun. Enggak bersandar kepada kecerdasan, kejeniusan. Gampang banget Allah ngilangin kecerdasan. Cukup dengan apa? Orang sombong dengan jenius, tenang, beres sama gua itu mah, gua pengalaman. Gampang tuh, bisa hilang seketika dengan apa? Cangkang pisang habis tuh, gara-gara nginjek cangkang pisang, habis ngomong sombong, gedebuk gue, akhirnya kepala kena tiang listrik. Udah gitu tiang listriknya roboh. Begitu roboh, nimpah kepala dia. Ada anjing kelaparan, dimakan habis. Kemaing be ngarang ya. Atau cangkang pisangnya satu kontainer ditimpa. Artinya gampang Allah ngambil semua yang menjadi sandarannya. Siapa tuh yang Gugun Gondrong ya, sampai sekarang ya, Masya Allah, Gugun Gondrong sampai sekarang udah kayak bayi. Temennya ini nih, temennya operator nih, bendahara wakaf nih, berapa tahun Ustaz? Syakur ya, masih ada ya? Udah berapa tahun? Ada 10 tahun? Lebih ya? 14 tahun. Nih Mang Faisal ini dulu mondok di sini, syariatnya nih wasilah Mang Sakur. Mang Sakur mondok ke sini, ngajak Mang Faisal, Surabaya nih, semuanya orang Surabaya. Nah, jadi hari-harinya kerja di Miyako, pengen nyari ilmu agama, hidayah Allah. Jadi pulang kerja pengen di pondok, pengen ngaji. Oh bagus bos. Nah, udah gitu Mang Sakur nggak betah. Nah ini yang diajaknya malah bertahun-tahun betah. Mang Sakur cuma berapa hari di sini ya? Nyampe seminggu, semingguan nggak betah, kembali lagi ke kontrakan. Begitu mau kerja ke Miyako, naik sepeda goes, ontel kecelakaan di depan Selaras ya.
terus otaknya geger otak, lalu koma berapa 6 bulan ya waktu itu ya, 6 bulan dibawa ke Siloam, nggak sadar. Siloam angkat tangan, dirujuk ke mana? Surabaya. Sampai sekarang 14 tahun. Masya Allah, 14 tahun udah kayak bayi, pandangannya hampa, udah kayak bayi, diurus sama ibunya, disuapin, dimandiin. Masya Allah, gampang banget Allah bikin manusia seperti itu. Masya Allah. Tapi Mang Sakur itu punya amal jariah terus, karena jadi jalan hidayah Jang Mang Faisal. Mondok wasilah beliau. Masya Allah, Masya Allah. Lugun gondrong sampai sekarang udah kayak bayi. Gampang Allah ngambil kecerdasan kita, IQ kita, gampang ngambil tenaga kita, gampang ngambil harta kita, gampang ngambil aset, gampang. Banyak yang kaya raya jatuh bangkrut. Banyak yang sudah di ketinggian jabatan hancur, sambo dan lain-lain. Jangan merasa aman. Tenang, perusahaan saya sudah 20. Allah habisin, habis. Aduh, gampang jasa itu. Makanya jangan lengah. Sombong tatang petenteng dengan kendaraan bagus, gampang lah Allah habisin. Sombong dengan follower banyak, gampang Allah kasih aja aibnya dibongkar, udah kacau semua. Warzuqna sidqat tawakkul alaik. Anugerahi aku ya Allah supaya full hanya pasrah, hanya bersandar, bergantung padamu. Duh, saya kalau nggak kerja mati ini, nggak bisa makan, PHK aja takdirnya, tetap masih makan loh. Aduh. Dulu keliling Jepang, Belanda, Amerika, mana deh bagus, Cina, Korea. Jaguari tenang nadi kobong. Belum pernah saya sebahagia ini zaman dulu keliling dunia juga bersama B.J. Habibie. Walaupun dulu punya apa-apa, sekarang nggak punya apa-apa, tapi kayak lebih dari punya apa-apa. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, pokoknya kasih tahu siapa-siapa ya yang mau belajar bikin pesawat, ya hanya di dia santri, pakar bikin pesawat, kursus bisa. Mudah-mudahan Pak Agus dan kita semua hidayahnya langgeng. Jadi Nabi Ibrahim panas api jadi adem, nyaman banget. Lah kita cuman panasnya himpitan ekonomi, panasnya krisis, panasnya persaingan perusahaan, persaingan kehidupan, persaingan karir, jabatan. Panas. Cemen. Naudzubillah min dzalik. Aduh, pantesan kata Ibnu Taimiyah, orang yang yakin ke Allah akan dikasih surga 2, jannatain. Surga pertama di dunia, surga itu di akhirat. Artinya di dunia surga, apapun yang terjadi enak aja, nikmat aja. Falakal hamdu ala ma qada, itu udah bisa mengamalkan doa kunut. Muji we ka Allah. Untung alhamdulillah, rugi alhamdulillah, naik pangkat alhamdulillah, PHK alhamdulillah gitu. Aya nu kitu. Kecuali nggak kelas spesial, dipuji alhamdulillah, dihina alhamdulillah, didukung alhamdulillah, ditinggalin alhamdulillah. Wow, itu mah geus ngamalkeun doa kunut mah. Geus jadi wali eta mah geus. Kita mah baru bacanya doang udah puluhan tahun doa kunut, balakal alhamdulillah mah qada itu. Buru-buru mulut doang. Karena nggak pakai ilmu doanya. Nabi Ibrahim seperti itu, masalah. Jadi adem, itu makanya Gus Dur saking ademnya ada kata-kata ikon beliau yang diabadikan apa? Gitu aja kok repot.
dihina, dijatuhkan, dimazulkan, gitu aja kok repot. Tapi setelah bela dirinya bukan mau mempertahankan kursi presiden, bela dirinya sedang mendidik demokrasi gitu. Nah, cuman akhirnya kan yang memazulkannya Amin Rais kan ya kualat, nggak pernah jadi tuh jadi presiden, nggak sesuai dengan namanya. Amin Rais pengen jadi Roisul Amin, nggak pernah jadi gitu. Pemimpin yang amanah Roisul Amin. Sultan Batu Gana menghina Gus Dur, hancur. Guru ada yang nipu lagi, kajen. Jadi artinya adem aja gitu. Bahkan yang nyantet dibalas dengan kebaikan, adem aja tah. Sakit, waduh, luka-luka di berbagai bagian tubuh, nyaman aja. Masya Allah. Sampai bilang ke teteh, ke istrinya, jam 1 malam sambil berurai air mata syukur, luka di bokong sebelah kanan, di paha sebelah kiri, di bawah antara dua kemaluan, udah luka, lalu nggak bisa pakai sendal jepit karena kalau pakai sendal jepit kulit telapak kakinya bisa copot ke bawah sendal. Tangan kiri sudah menghitam. Itu jam 1 malam bilang ke ini, ceritanya ketika beliau sudah wafat. Alhamdulillah dikasih sakit nikmat banget. Aduh, Masya Allah, jannatain, 2 surga. Masya Allah, gak pernah ngeluh, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Benar tuh, benar. 2 surga. Kajen we, dijelekin orang kajen, ditipu deh wae kajen. Kajen tuh seirama, senapas, semana dengan begitu aja kok repot. Itulah yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di kitab Fathur Rabbani halaman pertama dan kedua, baris pertama. Halaman pertama bab awal di bawah judul, lalu nyampe halaman kedua baris 1, 2, 3. Masih ingat itu halaman pertama udah kayak begitu. Al-i'tirad 'alal haqqi wa zawjalla inda nuzulil aqdar maut. Saya masih hafal itu. Karena obat banget itu. Al-i'tirad 'alal haqqi wa zawjalla inda nuzulil aqdar mautuddin, mautut tawakkul, mautut tauhid, mautul ikhlas. Orang yang jengkel ketika terjadi takdir-takdir yang tidak cocok dengan keinginannya, agamanya mati, nggak punya agama dia. Mautut tawakul, nggak punya pasrah ke Allah, nggak punya tawakal. Mautut tauhid, tauhidnya mati, bohong dia kata asyhadu alla ilaha illallah, bohong. Mautul ikhlas, nggak ada keikhlasan dalam menerima takdir dari Allah. Masya Allah. Al-mu'min la ya'rifu lima wa kaifa. Orang mukmin yang sempurna tidak kenal kata-kata lima dan kaifa. Kenapa ini bisa terjadi? Gimana sih? Nggak ada kenapa, nggak ada gimana, nggak segitu. Nah, menang Allah. Bal, na'am, bala, na'am, bala. Mereka hanya kenal kata-kata. Oh iya, begitu aja kok repot. Oh iya, kajian. Nah, eta. Makanya waktu diundang ke Kick Andy 1000 harinya Gus Dur, istri dan anak-anaknya kumpul diundang, judulnya apa? Gitu aja kok repot. Kick Andy itu, Masya Allah. Jadi itu jadi ikon Gus Dur. Ternyata itu kata-kata yang tidak sembarangan, kata-kata orang-orang keyakinan ke Allahnya sudah spesial. Naam bala, naam bala, nggih mboten napa-napa, kita aja repot, kajen, wis rapopo. Nggak ada buat pusing. Kenapa? Udah terjadi. Ridho, raditu billahi robba. Ridho ya Allah, apa yang kau takdirkan sekarang ini. Ridho, robba, robba itu rob itu tarbiyah. Robbi tarbiyah, maha mengatur, maha mendidik, maha membina, maha merawat, maha memelihara. Nah sekarang diatur sakit, atau kudu ridho, cina gitu. Kecek guru mah. Ikhtiar beda lagi, ya ridho, ikhtiarnya jadi amal. Masya Allah.
Nabi Ibrahim. Makanya disebut Abu Tauhid. Sehingga doanya apa doanya? Doa di kitab Syekh Abdul Qadir Jailani. Doanya, Allahumma la tabdalina, ya Allah jangan kau beri aku cobaan hidup. Allahumma la tabdalina, jangan kau beri cobaan aku dalam hidup ini ya Allah. Allahumma rzuqnal quruba minka bila bala, ya Allah bimbing aku pengen bisa dekat dengan engkau tapi tanpa cobaan. Curang. Mau dekat itu kan harus lewat rintangan-rintangan. Nggak mau ini mah, nggak mau, pengen langsung dekat aja. Paingkana wala buddha, seandainya memang untuk bisa dekat dengan engkau, mau tidak mau harus lewat rintangan dan cobaan. Faj'alna fiha qasaman dalil ladzi yabidu rabbinar. Tolong jadikan semua cobaan itu sebagaimana binatang samandal, lain sumindal lain. Sumindal mah kecoa. Anu sok di dapur teh eta. Fajalna fiha qasaman alladzi yabidu wa yabidu binar. Jadikan dalam setiap menerima cobaan ujian untuk bisa dekat dengan engkau, jadikan seperti binatang samandal. Apa samandal itu? Samandal itu hanya ada di India. Alladzi yabidu binar, dia bertumbuh berkembang biak bertelok di dalam api, hidupnya di dalam api. Jadi bagi samandal tuh api itu nyaman enggak? Nyaman. Hidup tumbuh bertelok berkembang biak di dalam api. Fajalna fiha qasaman dalil ladzi yabidu binar wa hiya la tadur wa dia tidak membahayakan api dan tidak membakar bagi dia. Ijalha alina kanari Ibrahim khalilik. Ini doa Syekh Abdul Qadir. Jadikan semua ujian, kepahitan, cobaan yang kau berikan yang bisa bikin dekat dengan kau, jadikan seperti apinya Nabi Ibrahim kekasihmu ya Allah. Masya Allah. Ij'alha kana Ibrahim holik ambit hawalaina kama ambat hawalai, tumbuhkan tanaman-tanaman di sekitar kami sebagaimana engkau bikin tanaman di dalam apinya Ibrahim. Sejuk di dalam api. Banyak pohon-pohon rindang gitu kira-kira. Terus apa lagi tuh, suka lupa. Kama ambat alih wa agninan jamil asyai kama agnita. Nah ini yang disebut, yang digaris bawah, wa agninan jamil asyai kama agnita, dan kayakan hati kami ya Allah, sugihkeun, bikin hati kami kaya. Kaya itu artinya kan kalau orang kalau udah kaya kan nggak butuh apapun ya, nggak butuh sumbangan, nggak butuh pemberian, nggak butuh relasi, nggak butuh, udah kaya. Bikin hati kami kaya ya Allah, sebagaimana kau ciptakan hati Nabi Ibrahim kaya, tidak butuh bantuan siapapun, bahkan termasuk malaikat, nggak butuh backing apapun, nggak butuh selain engkau. Masa kama agnaita. Masya Allah, itu dahsyat doa itu. Jadi kalau udah gitu mau udah positif negatif sama, plus minus sama, senyum isi sama marah ini sama. Dia alhamdulillah kita kelenger. Nabi Ibrahim tuh. Nah, wa naja Ibrahim minan nari. Nah, diselamatinnya Nabi Ibrahim ketika masuk ke kobaran api 10 Muharram. Wa anzalallahu fi Taurat alaihi salam Musa, Allah turunkan tentang kitab Taurat juga 10 Muharram kepada Nabi Musa. Wa akhraja fi Yusuf minas sijni, juga Allah selamatin, Allah keluarin dari penjara Nabi Yusuf. Wa radda fihi ala Yaqub basaruhu, juga Allah kembalikan penglihatan Nabi Yaqub 10 Muharram. Wa fihi kasbuduri an Ayub, juga Nabi Ayub disehatkan lagi, kan Nabi Ayub banyak belatungnya. Itu diklarifikasi sama Syekh Nawawi Al-Bantani. Saya waktu kecil ngedengarnya, Nabi Ayub mah jenah seluruh tubuhnya dipenuhi belatung. Kalau mau sholat katanya belatungnya diambilin dulu, ditaruh di tempurung.
Waduh, tenang di mana murun? Dramatisir. Ternyata dalam kitab tauhid diklarifikasi bukan seperti itu. Memang nabi dan rasul itu oleh Allah sama arad basyariah, ada sisi manusiawi, ya makan, ya minum, ya tidur, ya nikah seperti manusia umumnya, cuman makannya beda, minumnya beda, semua jadi ibadah. Ya duru bainal mandub wal wujub. Perilaku nabi itu tidak keluar dari wajib sunnah. Kalau kita belum tentu. Nah, lalu dikasih penyakit juga sama, sakit. Tapi tidak sakit yang bikin hina. Contoh, gila. Gila bikin hina enggak? Hina. Orang gila itu akan terhina secara sosial, secara psikologi. Nah, Nabi Rasul nggak akan pernah punya penyakit gila, dijaga oleh Allah. Ada lepra, kusta nggak akan pernah, karena itu hina. Pokoknya sakit tapi guer munafir, kata Syekh Nawawi. Gitu. Nabi itu sakit seperti manusia umumnya, tapi sakitnya penyakitnya yang guer munafir, yang tidak bikin orang jijik. Gitu. Jangan, maaf, dimatiin aja. Nah itu saya waktu kecil suka dengar tuh pengajian Nabi Ayub, tubuhnya penuh belatung, kalau mau sholat belatungnya diambilin di wadahan kabatok cenah. Kita dengarnya aja jijik. Bukan begitu, kata Syekh Nawawi. Memang betul tubuhnya penuh belatung tapi masih di dalam kulit, jadi ketutup sama kulit. Jadi itu belatung-belatung memakan tubuh, memakan daging-daging Nabi Ayub. Nabi siapa? Nabi Ayub ya. Nabi Ayub terus sampai habis tuh. Nah, begitu habis dagingnya, kehabisan makanan, akhirnya kanibal. Yang kuat memakan yang lemah, makan semua, akhirnya tersisa cuma 2 belatung. Terakhir panggemuk-gemuk, nah karena makanin belatung yang lain, yang kalah hukum rimba. Akhirnya belatung yang satu udah siap makan lidah, ngabisin lidah Nabi Ayub. Yang satu lagi mau makan hatinya Nabi Ayub. Hati hepar tuh, bukan hati penyakit hati, bukan. Nah begitu. Akhirnya setelah itu di situ finishing Nabi Ayub munajat, ya Allah, kalau untuk bagian tubuh yang lain semua aku ridho, karena ini pun semua milikmu, diambil oleh engkau lewat ini semua. Tapi kalau lidah mah jangan deh, please ya Allah, gitu. Jangan atulah. Kenapa? Karena tanpa lidah aku nggak bisa menyebut namamu, zikir lisan. Hati juga jangan ya Allah, please, karena tanpa hati aku nggak bisa zikir kopi, nggak bisa tafakur, nggak bisa connect kau kepadamu batinku. Ayo orang mah beda. Ya Allah, ini lidah jangan sariawan, bukan nggak bisa zikir, nggak bisa makan. Pertelihan we orang mah di pikiran. Nggak bisa makan sambal, ya Allah, hobi sambal itu. Nabi Ayub berzikir, nggak bisa zikir ya Allah, hati nggak bisa tafakur, nggak bisa ibadah qalbiyah. Oh saking ininya, waduh, diusir oleh orang kampung. Sampai istrinya yang berapa orang Nabi Ayub mengundurkan diri, yang kuat sabar hanya Siti Rohmah. Sampai menjual, sampai kerja Siti Rohmah untuk ngebiayain keluarga, termasuk suami tercinta. Kerja kuli bikin roti, tiba-tiba bos rotinya tertarik sama rambutnya gitu. Beli roti ya pakai rambut yang terurai. Waktu itu mungkin belum ada kewajiban hijab, beda syariat. Akhirnya Nabi Ayub jengkel, kenapa kamu tadinya nggak bilang-bilang, kenapa kamu
jual rambutmu hanya demi bayar roti. Pokoknya Nabi Ayub janji mau dijilid 100 kali gara-gara rambutnya dipakai bayar roti ke bos. Begitu sembuh dijilid 100 kali, tapi pakai teknis. Nabi Ayub ambil 100 batang lidi, 100 batang sapu lidi, sekali doang kan udah 100 itu. Rekayasa teknis, itulah perlu ilmu. Karena untuk itu, untuk memenuhi nadarnya gitu, bakal ngejilid nyambuk istrinya dengan 100 cambukan. Sampai dibuang ke tempat sampah itu Nabi Ayub oleh warga. Itu saking habisnya daging seluruh tubuh Nabi Ayub, kalau kira-kira madhab ke timur pagi-pagi itu sinar matahari tembus ke kerongkongan. Udah habis. Begitu udah mau belatung, udah mau memangsa lidah beliau yang mulia, lama hati, lalu baru munajat. Akhirnya Allah perintahkan, udah injakkan kakimu 3 kali ke tanah. Cuk cuk cuk. Akhirnya keluar wase air bening keluar. Lalu silem tenggelam ke air, apa namanya, berendam ya, berendam situ. Begitu berendam enggak, begitu cek 3 kali kakinya tekan ke bumi, itu belatung 2 keluar. Yang satu jatuh ke lautan jadilah lintah, yang satu jatuh ke daratan jadilah lebah. Itu, dan semua manfaat lebah di Quran jadi surat An-Nahl. Kalau madunya madu asli lebah pasti bisa nyembuhin syariatnya. Lintah, waduh manfaatnya luar biasa. Saya pernah dulu sama santri ngantar santri kursus lintah darat. Lintah darat. kursus apa tuh? Terapi lintah ke Bogor. Tahun berapa soal itu? Ada 100 tahun lalu ya? Ada semobil sini ke Bogor, ada ahli Tibun Nabawi itu. Ayo santai aja ke sono biar kursus terapi lintah. Masya Allah. Boro-boro sampai sono kursus bekam diajarin, kursus terapi lintah, boro-boro kursus baru ngelihat aja pasien banyak tuh lintah di sini. Wah, sawan kabehan santri. Nggak jadi, nggak mau. Aduh, dasar santri yang ada dahar doang nges, hardoles, dahar modoles. Aduh, ngelihat dok itu ada yang stroke, ada yang diabetes, penyakit apa aja. Itu lintahnya awalnya kecil, ditaruh di titik-titik yang perlu disedot darah kotornya. Kalau itu lama-lama jadi gede lintah itu, memakan darah-darah kotor ternyata. Masya Allah. Dan itu banyak yang berhasil. Bener karomah Nabi Ayub ya, mukjizat Nabi Ayub. Masya Allah. Kalau di Citra beli 1 ekor lintahnya berapa teh? 100.000 katanya dulu. Tahun berapa tuh? 100.000 1 ekor lintah. Apa 10.000 ya? Lintah kecilnya loh. Kita beli 10, nanti taruh di mana-mana itu buat nyedot itu. Ada teman saya Abah Idang yang di sebelah situ tuh dekat musola. Dia diabetes, udah luka. Nah, dia makan orangnya kuat mental, pemberani. Ka sawah sorangan kadi dulu, ke kidul. Sama kulon, sawah, nyari lintah. Nyari dapat berapa? Ditaruhin di dekat lukanya itu. Benar kering. Oh, aing meuli-meuli lah. Oh, duit cenah. Nyiar bae ka sawahnya. Tapi waktu napaeh bae meninggal. Tapi mentalnya luar biasa beliau. Cari sendiri lintahnya. Ke Citra katanya harus beli lintah sekian ekor sekian ratus ribu. Wah, cari aja lah ke sawah aja. Sakit katanya. Kalau normal mah nggak ada penyakitnya, nggak sakit katanya. Enggak. Itu pas di titik-titik penyakit itu sakit katanya, disedot sama lintah. Biidznillah semua. Jadi artinya apa? Semuanya manfaat itu Nabi Ayub. Nah, disembuhkannya Nabi Ayub itu di tanggal 10 Muharram. Fi akhraja Yunus min batil hud. Juga 10 Muharram Allah selamatkan Nabi Yunus di dalam perut ikan, dikeluarin.
salah sezulumatin, 3 kegelapan. Udah mau malam gelap gulita, ceburin ke air laut, makin gelap lagi, mangsa sama ikan hiu lebih gelap lagi. Waduh. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minadh dhalimin. Masya Allah. Baca apa tuh? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Wah, itu tauhidnya dahsyat kalau dikupas. La ilaha illa anta. Nabi Yunus enggak nyalahin takdir, enggak nyalahin Allah. La ilaha illa anta, enggak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Ini pasti terjadi dengan izin-Mu ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka, tapi Engkau maha suci dari bakal nyakitin. Enggak mungkin Kau nyakitin saya ya Allah. Enggak mungkin Engkau ngezolimin saya ya Allah, enggak mungkin. Tuh bagus sangka we, bagus sangka we kalau walaupun udah di dalam perut baik sangka aja. Enggak, aduh gawat tuh, mati gua. Enggak begitu. Inni kuntu minadz zalim. Aku yang salah ya Allah, aku yang salah. Ampun gitu. Jadi enggak nyalahin Allah. Adab. Nah, itu dikeluarinnya dari perut tanggal 10 Muharram. Wabihi bal qurbah li Bani Israil. Juga Allah bikin jalan tol di tengah lautan. Lewat siapa itu? Musa. Dikejar siapa? Firaun alaihissalam. Laknatullah. Firaun terkutuk. Begitu Nabi Musa udah nyebrang sono, ditutup lagi jalan tolnya. Ada kelelep Firaun. Tadinya mau syahadat, baru asyhadu dipelang oleh Jibril. Nah wes ya. Anak syahadat. Aduh, saya ngancur Nabi Musa ngancur. Waduh, Asia juga dibunuh sama lu. Enak aja lu mau ke surga. Nah, ke Jibril. Lalu apa itu? Kayak itu tuh siapa? Mualafnya Sudirman, Pak Agus ya, Sudirman. Nah, tetangga Pak Agus ada orang Buddha mualaf. Ceritanya kafir kan, orang Buddha diajak Islam sama Pak Agus. Pak, ayo kita masuk Islam ya, Pak Agus, ayo masuk Islam, gabung sama kami pengajian. Jawabnya gimana? Kalau diajak minta izin dulu sama kakak katanya. Minta izin dulu sama kakak. Emang kakaknya? Buddha juga. Oh, mungkin biksu kali ya. Kakaknya, buyanya kali. Saya mau minta izin dulu ke kakak. Terus dengar-dengar berapa bulan lalu ternyata udah meninggal. Begitu ketemu ya? Ketemu udah syahadat. Alhamdulillah saya udah bersahadat. Di mana? Itu di Musala Musdalifah katanya. Oh, alhamdulillah bersahadat. Begitu udah bersahadat, berapa hari kemudian ketemu mayatnya udah bau, nggak ada yang tahu di dalam rumah. Oh, tama ahli surga, tama apa warga? Baru masuk ke Islam meninggal karena hidupnya sebatang kara gitu, nggak ketahuan meninggalnya sama siapa, sama keluarganya. Masya Allah. Tuh. Kayak saya yang pernah saya ceritain itu, teman sekolah suaminya Islam, suaminya kafir, istrinya Islam. Teman saya tuh akrab di sekolah, kalau saya ngaji dia fokus nggak dengerin. Suatu saat singkat cerita itu kalau meninggal, kalau nanti kiamat di akhirat saya ketemu nggak sama bapak saya? Oh, nggak bakal, kecuali bapak kamu bersahadat. Kuncinya itu. Akhirnya dia berurai mata sedih. Ya udah, ajak bapak kamu masuk Islam pelan-pelan dengan cara yang santun. Udah pernah ya, tapi ngomongnya, Yun, saya mah sampai dunia terbalik nggak bakal masuk Islam. Udah masing-masing aja, kamu Islam, saya inilah. Kamu ikut ibu kamu gitu. Anak-anaknya anehnya berapa ya, 5 apa 4 gitu, ikut ibunya semua. Nah, udah gitu ceritanya. Coba tuh pakai dengan nyetel kuliah subuh TV, radio, siapa tahu jadi jalan hidayah. Waduh, nggak bisa. Tapi toleransi. 26 tahun kemudian saya ketemu tuh sama teman.
gara-gara medsos. Temu halal bihalal, saya diminta tausiah. Bertemu setelah 26 tahun, dia udah tinggal di Bandung, ada yang di luar Jawa juga, dan jadi profesor dan jadi anggota dewan, teman-teman. Nah, saya tanya, gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah udah meninggal. Dah, meninggal alhamdulillah. Bukan ilahi. Kenapa alhamdulillah? Yang bikin saya bersyukur, sehari sebelum meninggal mau bersyahadat. Masya Allah, meringkak bulu saya, merinding. Luar biasa. Itu mah dosa seumur hidupnya habis. Bukan hanya dosa kecil, dosa-dosa besar, dosa kafir, musik, habis semua. Itulah dahsyatnya la ilaha illallah. Surga itu emang Mas. Makanya Pak Agus kan punya banyak teman yang kafir kan, bilangin jangan masuk Islam dulu, nanti pas sehari lagi meninggal baru syahadat gitu. Soalnya kalau masuk Islamnya kayak Pak Hendrik dulu kan, waduh. Masuk Islam 25 tahun akhirnya jarang sholat, jarang puasa dulu gitu Pak Hendriknya. Akhirnya kan sibuk ngodoan. Alhamdulillah. Saya juga kalau ketemu Ahok mau saya gituin lah, Ahok jangan dulu masuk Islam ya, nanti kalau udah mau meninggal sehari lagi baru gitu. Serius ini mah. Nah itu tuh Firaun enak aja karena Jibril, lo udah dosa buku ngaku Tuhan lagi ya, waduh kebangetan saya super zolim, lalap lu. Ya semua bismillah. Nah itu Allah selamatin Nabi Musa, Allah bikin tol di lautan. Itu saat itu di tengah-tengah kejaran Israel. Itu Nabi tanggal 10 Muharram juga. Lalu apa lagi kejadian fi ghufira li Daud, Allah ampuni dosa Nabi Daud juga. Wa bi'atallahul mulka li Sulaiman, Allah juga kasih kerajaan kepada Nabi Sulaiman 10 Muharram. Wa fi hadzal yaum ghufira lahu ghufara li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam taqaddama dzambi wa ma ta'akhkhar. Allah kasih garansi dosa Nabi Muhammad yang lalu yang akan datang semua diampuni oleh Allah. Maksud wa bi'atallahu wa huwa awwal yawmin khalaqallahu fi dunya. Allah ciptain dunia itu pertama kali itu hari pertamanya Allah ciptain dunia tanggal 10 Muharram. Wa awwal yawmin nuzila bihil matar minas sama, dan hari pertama turun hujan. Sebelumnya nggak ada hujan, pas 10 Muharram hari pertama. Makanya nanti kita 10 Muharram nih minggu ulang tahun turun hujan ya. Nah, ulang tahun nanti ulang tahun yang keberapa kali? Keberapa juta? Hari pertama turun hujan, Allah nurunin hujan itu tanggal 10 Muharram. Allah rahmatin nuzilatil arad, rahmat pertama yang Allah turunin ke bumi adalah tanggal 10 Muharram. Paman soma. Nah, makanya nih Pak Kafir, iya, siapa yang puasa di hari Minggu nanti tanggal 10 bahkan nama sama dahrul. Itu sama seolah-olah dia puasa sepanjang tahun. Masya Allah, besar banget pahalanya itu puasa satu hari itu. Wah, dahsyat. Bahkan nama somad dahrakullahu. Masya Allah. Dah, nggak usah Ramadan lagi. Oh, puasa itu aja, udah ketutup pokoknya. Aduh, dahsyat banget. Wa huwa shaumul anbiya, puasa Asyura itu puasanya para nabi. Wa man ahya lailata Asyura, siapa yang menghidupkan malam Minggu nanti malam Asyura bil ibadah dengan berbagai macam bentuk ibadah, ya zikir, ya sholat, ya sedekah, ya baca Quran, ya tidur ke ibadah saruha. Siapa nanti tidur baik, sebab aing kalau nggak tidur muka HP behang sama siapa ya HP selot segala macam. Aduh, nonton ini tidur, dah saya mau tidur aja. Saya niatin tidurnya. Ya, kalau niat tidurnya menghindari maksiat, jadilah tidurnya ibadah.
Bahkan kata Imam Ghazali, ibadah yang terbaik akhir zaman adalah tidur. Gitu. Mangana santri harares Pak. Oh. Tidur, ibadah tidur. So benar banget fakta ini. Akhir zaman kata Imam Ghazali, ibadah yang terbaik adalah tidur. Sangat masuk akal. Sekarang kalau nggak ada aktivitas kerja orang gini semua, handphone. Dan mayoritas kalau imannya lemah, minimal sia-sia, maksimal maksiat yang dia buka. Kecuali imannya kuat, rata-rata maksiat, minimal sia-sia. Mending tidurlah, karena dengan tidur dia berarti tidak maksiat. Bangun, Allahu Akbar, salat zuhur, habis zuhur tidur lagi. Adzan asar, bangun, habis asar tidur lagi. Habis bangun maghrib tidur, sholat, tidur lagi. Habis maghrib tidur sampai jam 4. Jam 4 sholat isya baru tuh. Habis sholat isya kan bentar lagi subuh tidur lagi gitu. Ini mah ibadah pokoknya mah. Iya, atau kita nggak pegang HP, ketemu orang, itu ngerumpi udah 90%. Enak banget tuh ngerumpi ngomongin orang. Masya Allah. Atau nggak ketemu orang di grup, ngerumpi di grup. Tidur. Allah. Nah, malam minggunya, malam Asyura, hidupkan dengan berbagai ibadah. Itu apa hadiahnya? Wa man ahya lailata asyura bil ibadah faqanna ma abadallah taala mithla ibadati ahli samawati sabi. Masyaallah. Kita ibadah malam Asyura itu sama dengan ibadahnya seluruh penghuni 7 lapis langit. Penghuni 7 lapis langit para malaikat. Wow, berapa bilion malaikat kita dapat pahala ibadah para malaikat. Masyaallah. Dahsyat, ini dahsyat banget ini Asyura nih, dispesialkan banget oleh Allah. Terus mana lagi? Wa man saqo fi yaumi Asyura syurbata ma'in saqahu Allah yaumal atasil akbar ka'san lam yadma' ba'daha abada. Orang hari Asyura ngasih sedekah air minum, ngasih sedekah air minum, maka nanti di mana ya mahsyar ya, yang kehausannya dahsyat itu dia akan dikasih air minum oleh Allah yang tidak akan pernah merasa haus selamanya. Gara-gara, apalagi itu yang suka ngirim air itu tuh ke sini, galon tuh, tiap minggu berapa galon ke sini tuh, dahsyat banget tuh orang. 1 galonnya itu kalau beli 60.000 air minum itu tuh, apa namanya tuh, Kangen Water. Kalau beli katanya 60.000, itu tiap minggu dia kirim ke sini buat di pesantren. Ngabaris tuh, tiap hari Sabtu kirim sekian galon. Luar biasa tuh orang pahalanya, mudah-mudahan aja dahsyat. Ini mah cuman ngasih minum biasa aja nih, mungkin segelas itu kan. Seteguk. Wa ka'annama lam ya'sillah tarfat 'ain, dan seolah-olah dia nggak pernah maksiat kepada Allah sekejap mata pun. Masya Allah. Wa man tasaddaqa bihi bi sadaqatin faqannama lam yarudda sa'il qattu. Sedekah di hari Asyura itu seolah-olah dia nggak pernah menolak yang ngemis sama sekali. Dia kan kadang-kadang ada pengemis ke kita ya. Nah, kita mungkin nggak ngasih-ngasih. Pas sedekah hari Asyura itu kita seolah nggak pernah nolak orang-orang yang minta-minta. Wa man iktasala wa tatahhara yaum Asyura lam yarju fi sanatihil amradil illa maradul maut.
siapa yang bersuci, mandi, bersuci di hari Asyura, maka tidak akan dikasih sakit oleh Allah di tahun itu kecuali sakit menjelang kematian. Wa man masaha fi ala ra'si yatimin aw sana ilaihi fa ka'annama asana ila itami wa di adam kulim. Siapa yang ngusap kepala anak yatim tanggal 10 Muharram, ini bukan ngusap doang, ngasih duit. Mana anak yatim ngusap koengnya? Aduh, acting doang tuh, dasar pelit, ngusap. Aduh, iya pan hadisnya ala masaha cenah ngusap doang, enggak to ilmal gitu. Ya mah belajar hadisnya sih dari pesantren, terjemahan doang. Apa yang terjadi? Ka'annama ahsana ila yatimi waladi adam kullihim, seolah-olah dia berbuat baik kepada yatim-yatimnya anak cucu Adam seluruhnya. Dari zaman Nabi Adam sampai kiamat ada yatim berapa triliun. Itu seolah-olah kita berbuat baik kepada mereka semua di saat Asyura itu. Dahsyat banget. Masya Allah. Wa man ada mariudon fi yaumi Asyura, siapa yang nengok orang sakit di hari Asyura, faqannama ada mardo auladi Adam kullihim. Siapa yang nengok orang sakit di hari Asyura, itu seolah-olah dia nengok orang sakit seluruh manusia. Nggak mungkin kita lakukan itu. Tapi di saat tanggal 10 nengok orang sakit, tapi nggak ada nih ke rumah sakit. Banyak orang sakit sono. Iya, aduh, tetangga ada yang sakit, ke rumah sakit. Masya Allah, luar biasa nih hari Asyura, spesial banget. Wa huwal yaumul ladzi khalaqallahu fil 'arsy wal lawh wal qalam wa huwal yaumul ladzi khalaqallahu fi Jibril wa rafa'a fihi Isa wa huwal yaumul ladzi taqumu fihi sa'ah. Dan hari Asyura ini Allah ciptakan Arasy, ciptakan Lauhil Mahfuz, ciptakan kolam. Juga hari Asyura ini Allah ciptakan malaikat Jibril. Juga di hari Asyura itu Allah angkat Nabi Isa alaihissalam. Juga hari Asyura nanti kiamat akan terjadinya pada tanggal 10 Muharram. Berarti berapa hari lagi ini kiamat? Nanti kiamat akan terjadinya 10 Muharram. Masya Allah, Masya Allah. Pernah ada sebuah kisah nih ya, betapa istimewanya ini. Hukian Ibrahim bin Adai, Hukian nafakiron ja'ila qadin yaum Asyura. Dikisahkan dulu ada seorang fakir. Halo, dongeng nih terakhir, dongeng. Biasa aki-aki mah yang dongeng weh. Tapi kisah nyata ieu mah, kisah nyata. Anna fakiron ja'a. Ada seorang fakir. Fakir itu lebih dahsyat dari miskin, di bawah garis kemiskinan. Kalau miskin, kebutuhan standarnya makan minum itu 3 juta sebulan sekeluarga. Tapi penghasilannya lebih dari 1,5 juta, cuman nggak nyampe 3 juta. Itu namanya miskin. 50% lebih, cuman nggak nyampe 100% miskin. Kalau fakir, kebutuhan dia makan minum loh, bukan sekolah, makan minum. Kebutuhan primer, makan minum, bukan sekolah. Jangan orang nggak sekolah mah nggak mati ya. Tapi kalau nggak makan minum mati. Itu standar. Kebutuhan standar dia sebulan 3 juta sekeluarga. Tapi penghasilan nggak nyampe 1,5 juta. Ini namanya fakir, di bawah garis kemiskinan. Nah ini ada orang fakir saat itu datang ke hakim. Yaum Asyura, bertepatan hari Asyura. Wa qala lahu azzallahu qadi. Semoga Allah memuliakan Bapak Hakim. Ini ngerayu nih, cara ngerayu orang. Ini rajulun fakirun, saya orang nggak punya, wahai juragan hakim. Wadu nyalin, tapi saya punya keluarga. Pokok jitu kamu mustasfikon bihadal yaum. Saya datang kepada engkau, barangkali anda bisa belas kasihan berkaitan dengan hari yang mulia ini.
antu'tiyani asyarata amnan khubzin wa asyarata amnin khubzin amnanin khubzin wa asyarata amnanin lahmin wa dirhamaini. Barangkali engkau berkenan ngasih saya 10 wadah roti, 10 nampan lah, rampadan 10 dus lah, juga 10 baskom daging gitu lah. Wa dirhamaini juga 2 dirham lah. 1 dirham berapa? Pak itu Pak Aris, berapa tuh dulu 1 dirham? 4.000 ya? Hah? 4.000 lah. Ya, 4.000 lah ya. Sekitar 4.000 ada dirham. Tolong dong, barangkali engkau bisa ngasih 2 dirham, roti 10, apa tadi? Daging 10 dan uang 2 dirham. Walau sebiat pali untuk makan anak-anak saya di hari ini. Bihadzal yaum walakal jazaa'u minallah, pasti engkau dibalas oleh Allah. Wa'adahu ila zuhri, lalu kata hakim, nanti aja zuhur ya, kesini lagi ya gitu. Falamma ja'a zuhru ada ilaihi, begitu sampai zuhur datang lagi, Pak Hakim tadi janjinya zuhur, udah adakah untuk kami? Wa'adahu ila asri, aduh nggak bisa, asar aja asar. Nah, tuh, akhirnya pulang lagi. Falamma ja'a asru ada ilaihi, begitu nyampe asar datang lagi, Pak Hakim ini udah asar sesuai dengan janji engkau, bisakah? Wa uladuhu fi manzilihi dabat akbaduhum minal ju'i. Sedangkan itu anak-anaknya udah pada kelaparan di rumah, udah sore ya tuh, belum ada makanan dari pagi. Nah, Pak Wadawi lah maghrib, asar, nanti aja maghrib ya, maghrib. Tuh, pada ilahi akhirnya pulang lagi. Begitu maghrib balik lagi datang. Pak Walalahu, Pak Hakim ini udah maghrib, bisakah adakah untuk kami apa yang telah kau janjikan? Itu apa yang dijawab? Apa jawabannya? Ma'indi sayuna u'tikahu. Aduh, saya nggak punya apa-apa. Oh, itu nyakitin banget. Saya nggak bisa ngasih apa-apa. Farja'al faqiru munkasirul qalbi, baqiyal ain khaifan min atfali, kaifa jawabuhu lahu. Akhirnya pulang dengan hati yang remuk redam, nangis berair mata, takut gimana saya jawab ke anak-anak saya, sudah janji maghrib gitu. Nah, mana udah ngaleh-leh kabeh, tau nggak ngaleh-leh? Haringkuk, ngeslemes kabeh, ngeslemes anak-anak, ngeslemes pamarro. Batuk nih baru dari semalam. Maaf. Pas dia pulang, pamarro wa huwa yabki binasrani jalisin ala babihi parahu bakyan. Begitu pulang sambil nangis berair mata, bingung gimana cerita ke anak-anak dan gimana mereka makan. Tiba-tiba dia ngelewat ke rumah yang orang Nasrani, sedang duduk di pintunya ngaloneng. Ngaloneng tau nggak? Duduk sore-sore gitu ya, santai. Orang Nasrani kaget, kenapa ini orang nangis? Faroha bakian. Faqala lahu ma bukauka ya hada, fulan, kenapa engkau bisa nangis? Ada apa gerangan? Faqala lahu la tas'an hali, jangan kau tanya dulu, jangan kau tanya aku. Faqala lahu sa'altuka billah an tu'allimani bihalik, demi Allah tolong kasih tahu apa yang menyebabkan kau nangis. Woi, maka billah, demi Allah. Iya, Nasrani masih pakai Injil asli meren. Kalau udah bilah kan nggak boleh nolak kita. Kalau udah pakai nama Allah orang minta nggak boleh nolak, makruh. Misal Pak Agus minta air kelapa saya, coba karena Allah minta air kelapa, saya harus kasih karena udah karena Allah. Siap. Nah, tapi saya jawab karena Allah juga ini enggak saya kasih gitu kan. Enggaknya jangan pakai karena Allah, makruh itu. Nolaknya juga makruh gitu. Nah, udah gitu. Sa'altuka billah, tolong saya mohon dengan Allah, demi Allah saya mohon kasih tahu apa penyebabnya.
Fabarrahu bi alimal qadi, diceritain kejadian dengan hakim, dijanjiin gini. Faqala lahu Nasrani, ma hadzal yaum indakum, emang hari ini apa keistimewaannya menurut kalian orang-orang Islam? Kan tadi minta ke hakim kan gitu, semoga hari istimewa ini engkau dibalas oleh Allah yang luar biasa gitu. Emang hari ini apa bagi orang kalian umat Islam? Huwa yaumu Asyura wa wasafahu bi ba'di barakatihi. Ini hari ke-10 bulan Muharram. Lalu dijelaskan keberkahan ini. Nah, parroqalahu Nasrani wa atahu. Wow, itu si Nasrani ini lemes, terenyuh, terkesima, kagum gitu. Luar biasa. Akhirnya apa? Wa atahu aktsara mimma dzikra minal khubzi wal lahmi wa atahu isina dirhaman. Pokok dirhaman. Dikasih dari yang diminta. Roti mintanya berapa tadi? 10, dikasih lebih banyak. Daging dikasih lebih banyak. Lalu dikasih 20 dirham, padahal mintanya 2. Faqala khudh hada wa huwa laka wal yal. Ambillah ini, bawa untukmu dan keluargamu. Alayya fi kulli syahrin ikraman li hadzal yaum alladzi 'azzamahu Allah taala. Dan nanti tiap bulan kau akan saya kasih rutin, bukan hanya sekarang aja. Kenapa? Karena saya menghormati kemuliaan Asyura yang diagungkan oleh Allah, gitu loh. Nasrani kan. Nah, ini Nasraninya masih pakai Injil yang asli kata kemungkinan, cuman dia belum mau ke Islam. Kan harusnya kan Nasrani ketika datang Nabi Muhammad kan dinasah, harus ikut Islam harusnya gitu. Kristen ortodok lah. Nah, udah gitu, pokoknya nanti tiap bulan akan saya kasih seperti ini karena saya mengagungkan Asyura ini, karena ini diagungkan, dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Padahal babihil faqidat bali parhan masrurun, pulang bareodan. Yang itu bareodan. Bareodannya baris. Apa? Rebo bawa anak. Non rebo. Hah? Apa? Rembong. Pokoknya pulang bawa banyak lah itu, sambil parhan masrur, senang banget. Palam marauhat, lalu begitu anak-anaknya ngelihat parahu parhan sadidan, waduh senang semua. Senang semua, saking senangnya. Kemudian mereka semua berdoa, tsummanadu bi'ala swatim. Mau doa suaranya keras banget, tapi karena lagi batuk jangan keras-keras. Allahumma man adkhala alaina surur wa adkhil alaina fa'adkhil alaihil farah ajilan. Ya Allah, orang yang telah bikin kami bahagia, bahagiakan mereka secepatnya ya Allah. Yang mereka bikin aku bahagia saat ini, cepetin dia kasih bahagia ya Allah. Ajilan, cepetan ya Allah. Nah, falamma kana lail, begitu malam tiba, namal qadi, si hakim nih, si jaksa mimpi. Sami'a hatipan, dalam mimpi dia mendengar suara. Yaqulu lahu irfa rasaka, angkat kepalamu. Paropaha, lalu dia angkat, menengadah ke atas. Faidan huwa yanzuru qasraini mabniyaini labinatun min zahabin wa labinatun min fiddah. Begitu mengangkat wajahnya, ngelihat ada istana yang dibikin dari batu emas dan perak, megah sekali, nggak ada apa-apanya. Istana bikinan Agung Sedayu dan Podomoro, mewah luar biasa. Faqala ilahi liman hadanil qasrani, ya Allah, untuk siapa ini istana, dua istana ini? Faujiba bi annahuma kana laka qadaita hajatal fakir. Dijawab, sebetulnya dua istana itu buat kamu kalau kamu ngasih orang fakir tadi. Goblok. Kudu make goblok gimana? Palama udah tahu soro libulani Nasrani, ketika lu ngebohongin dia melulu nolak, akhirnya mau dikasih ke orang Nasrani gitu loh.
Pantabaha, kaget dia. Pantabahal qadi, kaget. Mar'uban yunadi bil wail. Subur. Kaget, bangun, terjaga dari mimpinya, tidurnya bangun. Kaget, aduh, nyesel banget, nyesel, ketakutan, aduh celaka, aduh. Tumasaro, kemudian dia berangkat ila Nasrani, menuju orang Nasrani tadi. Dia cari orang Nasrani. Waqala, ketemu, ma fa'altal bariha minal khair. Hei orang Ahok, ini sama namanya Ahok juga. Hok, lu emang bikin kebaikan apa tadi pagi? Walima ada soal. Emang ada apa lu nanya begituan? Pak Barohu bimarwa. Bukan apa-apa, gua mimpi tadi. Mimpi apa? Ceritain gini. Pokoknya gini lah. Setelah cerita, bi'ni hadal jamil alladhi fa'altahul bariha ma'al bagir bimi'ati alfi dirhamin. Kamu nyumbang orang fakir berapa? Sekian. Jual ke saya kebaikanmu, saya bayar 100.000 dirham. Gantian, ambil semua. Nih saya balikin ya. Saya bayar 100.000. Saya ngasih nanti ono. Masya Allah. Apa jawab si Nasrani? Inni la abi'u dzalika bimilil ardi dahaban. Sekalipun kau bayar kebaikanku tadi kepada orang fakir dengan emas sepenuh bumi, walakinni ushiduka ya qadi, enggak akan pernah saya kasih, bahkan saya akan tolong. Saksikan saya wahai qadi, wahai hakim, inni asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadat langsung. Masya Allah, benar dia bakal nerima itu di sorga. Buktinya syahadat dulu gitu loh. Masya Allah, syahadat. Fakhatamallahu lahu bil husna wa ziyadah. Akhirnya mati dalam keadaan husnul khotimah. Masya Allah. Wa matahu ala kalimati syahadah. Allah wafatkan dia di atas kalimat syahadat. Warahimallahu tharahu. Semoga Allah curahkan rahmat kuburan si Nasrani yang mu'alaf. Wa ja'al jannata ma'wahu. Dan semoga surga akan dia tempatin nanti. Masya Allah. Ayo hari Minggu bawa beras semua ke sini. Lah iya, mau nyari orang fakir susah. Di sini banyak orang fakir. Masya Allah. Mudah-mudahan kita kasih rezeki, lalu kasih hidayah oleh Allah SWT. Hari Minggu puasa, hari Sabtu puasa ya sunnah, hari Senin juga puasa. Cuman lagi-lagi bagi yang punya kodok Ramadan geus puasana kodo bae. Malam Sabtu saya niat puasa besok kodo Ramadan. Malam Minggu saya niat puasa besok Ramadan. Geus itu bisa bahasa Arabna lah ulah sese. Di hati saya niat puasa besok kodo Ramadan. Malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin. Kodoknya lunas berarti 3 hari. Puasa atasua dapat pahala, Asyura dapat gitu. 2 in 1. Haram orang yang punya banyak hutang Ramadan zaman dulu ngelakonin puasa sunnah. Gimana kalau pengen pahala Asyura? Niat kodok plus pahala Asyura, nggak perlu 2, nggak perlu saya niat nawaitu somo kedinaan kodoi Ramadan ma'a Asyura, nggak perlu, nggak niatnya kodo baik, nggak sekudu 2, nggak dan niat puasa Asyura nggak perlu. Dalam kitab Fathul Mu'in kita pikir dijelasin niat yang wajib akan mencakup yang sunnah di dalamnya gitu. Mudah-mudahan Allah kasih kita hidayah taufik bisa mengamalkan ilmu-ilmu ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagi yang Allah kasih rezeki lebih, mari kita terus berwakaf. Ini rata-rata nih tiap bulan kita nyicil tanah 5 jutaan. Mudah-mudahan Allah kasih rizki dan Allah kasih hidayah bisa berwakaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah fi ni'matika fi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wa shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tas'u biha alaina al-arzaq tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wasallim.
ربنا ظلمنا أنفسنا لا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها ولوالدينا لأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين ولأصحابنا أحبابنا لمن أحبنا بك ولمن أحسن إلينا للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يذكرك فلا ينساك حتى لا يكون للشيطان علينا سبيل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.